Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala dinal Islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum siratal mustaqim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang kali ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, kita juga senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan bersyukur yang sebenar-benarnya. Bersyukur yang sebenar-benarnya di sini ialah syukur yang melibatkan 3 hal. Yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur yang kita mulai dari hati. Ada keinginan niat, tekad yang bulat, atau kegelisahan dari hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan. Kalau tadi yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ialah cara bersyukur yang sering kita ucapkan, yang sering kita lisankan, yaitu contohnya seperti ungkapan la ilaha illallah atau alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu asyukru bil af'al, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Nah, cara bersyukur yang ketiga ini sebagai bukti kalau diri kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara bersedekah, berinfak, dan menggunakan sebagian harta kita jihad fisabilillah. Terkait dengan sikap syukur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Yang anugerahkan kepada kita. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya jangan hanya menikmati terus lupa bahwa kenikmatan tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk selalu ingat kepadanya yang telah menganugerahkan atau yang memberi nikmat tersebut. Nah, pada akhir ayat tersebut Allah menutupnya dengan ungkapan jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, apa maksudnya? Nah, kalimat ini sebuah penegasan dari 2 perintah tersebut yang menggetarkan jiwa. Nah, di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih.
Jadi hendaknya diri kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bersyukur tersebut muncullah sikap-sikap positif dalam diri kita, di antaranya sabar, ikhlas, tawakal, dan husnuzon, dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'd amma ba'du. Hadirin yang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dampak dari sikap bersyukur. Di antaranya yaitu al-ikhlas bil ibadah, sikap ikhlas dalam beribadah, berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, pamer atau yang lainnya, tapi murni lillahi ta'ala, sehingga tidak bangga kalau mendapatkan pujian, tidak bangga mendapatkan sanjungan dari orang lain, dan tidak pula sakit hati ketika mendapatkan hinaan. Itulah sikap muslim yang sebenarnya, karena semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan mati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dampak dari sikap bersyukur berikutnya yaitu tawakal, yaitu sikap berserah diri, sikap pasrah seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah yang bersyukur kepada Allah. Perilaku tawakal ialah selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Demikian yang disampaikan. Jadi kita itu dalam dampak bersyukur, kita menjadi orang-orang yang menjadi positive thinking, berserah diri, bersyukur, husnuzon, dan yang lain sebagainya. Banyak dampak positif yang akan kita dapatkan dalam melakukan bersyukur tersebut. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Tutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.